Paling gampang kayak dari IHSG-nya aja. Ketika perang-perang kayak kemarin dikumandangkan gitu ya, IHSG kita nggak jebol gitu ya, dibandingkan dengan market regional. Betul. Kita nggak terlalu jebol, artinya ya market kita udah be aja, bodo amat gitu kan. Yang penting cari cuan tetap jalan terus gitu. Jadi kita nggak usah pusing melihat kondisi yang uncertainty di depan kita. Justru malah ini ketika mulai kita mendapatkan kepastian mengenai capres cawapres, itu memberikan positif sentimen bahwa wah ini mulai ada peta-peta arah politik, peta-peta ekonomi ke depannya gimana. Nah justru malah menurut kita this is the best timing. Halo, berjumpa kembali dengan saya Cisti. Saya adalah Institutional Client Services di Ajaib Sekuritas Asia, tentunya dalam program Fun Talk. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita turut mengundang special guest, yaitu Bapak Jeffrey. Beliau merupakan Marketing Director dari PT Sinhan Asset Management. Mungkin kita langsung aja sapa beliau ya. Halo Pak Jeffrey, Pak. Apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mbak Sisti. Pagi Pak. Oke, such an honor for us ya Pak to having you as a special guest nih. Dan terima kasih juga Pak udah bersedia meluangkan waktunya ya Pak ya untuk kita podcast yang akan membahas tentunya mengatur strategi investasi di penghujung tahun 2023. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjutnya Pak, ini mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, kira-kira dari Bapak sendiri profilnya bagaimana dan sudah berapa lama sih Pak berkecimpung di dunia capital market nih khususnya? Iya, Sobat Ajaib selamat pagi, perkenalkan diri saya namanya Jeffrey. Saya sudah di financial industry selama kurang lebih 18 tahun. Cuma memang lebih banyak di perbankan ya, tapi lebih ke investment banking. Di fokus di pasar modal sendiri saya baru 3 tahun belakangan. Dan karena memang sebenarnya dari dulu pekerjaannya di related di investment banking, jadi mirip ya sama capital markets. Oke, wow, sebenarnya udah kaya akan pengalaman juga ya Pak. Iya, sudah cukup lama. Oke, nah menarik nih Pak. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita bahas, mungkin memperkenalkan Sinhan Asset Management itu sendiri kira-kira seperti apa sih Pak? Dan sudah sejauh mana prestasi yang sudah diraih oleh Sinhan Asset Management tentunya sampai saat ini? Iya, jadi Sinhan Asset Management pada awalnya adalah sebuah butik aset manajemen yang namanya dulu Archipelago Asset Management. Lalu baru di tahun 2018 diakuisisi oleh Sinhan Financial Group, salah satu raksasa finansial terbesar yang ada di Korea Selatan. Jadi kalau Sobat Ajaib jalan-jalan ke Korea Selatan pasti ketemu yang namanya logo Sinhan di mana-mana ada ya. Nah itu yang membuat kami dulu pede untuk join venture dengan mereka. Dan sejak tahun 2018 itu sehingga sekarang kami berhasil membukukan performance yang cukup baik secara company maupun dana kelolaan yang kami kelola. Oke, wow, udah luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin kita lanjut aja masuk ke outlook di pasar modal nih Pak ya. Jadi kalau Pak Jeffrey sendiri kira-kira melihatnya untuk outlook pada saat kondisi seperti saat ini gitu ya. Iya. Ini apakah saat ini adalah peluang yang tepat untuk memulai investasi atau justru untuk wait and see terlebih dulu Pak? Justru sebenarnya kalau kita melihat apakah ini waktu tepat untuk investasi ya, khususnya kalau kita berbicara fund, reksadana gitu ya, sebenarnya tidak ada waktu yang benar-benar pasti karena kita berbeda dengan kalau kita berkecimpung langsung di dunia saham ya, di mana kita harus market timing, kita harus tahu momentum trading dan lain sebagainya. Tapi kalau di fund kita nggak perlu sampai sejelimet itu karena bentuknya fund sendiri adalah jangka panjang, investment jangka panjang. Nanti momentum pembelian asetnya itu kan yang atur kami sebagai fund manager. Jadi sebenarnya Sobat Ajaib ketika berpikir apakah ini saat yang tepat, tentu tepat. Terutama kalau kita misalkan tetap mau memikirkan market momentum, justru ini hari-hari ini adalah saat yang terbaik. Karena IHSG sebenarnya kan sudah sideways selama 9 bulan ya, 10 bulan sejak dari awal tahun. Karena sambil menunggu juga mengenai keputusan capres-cawapres dan baru hari-hari ini kan akan ketahuan semuanya. Jadi kita justru melihat market ini baru mulai gerak. Jadi malah ini sebenarnya momentum yang baik untuk kita mulai masuk, terutama ke pasar seperti equity. Oke, ya itu mungkin perlu di-highlight ya teman-teman ya, bahwa
kapan sih saatnya yang tepat untuk memulai investasi? Ya tentu hari ini gitu. Jangan sampai kita justru kehilangan momentum nih teman-teman. Karena memang sejatinya kan pasar modal bergeraknya juga kita bisa katakan mungkin bullish gitu ya Pak ya untuk IHSG-nya sendiri. Secara jangka panjang memang pasar modal pasti bullish. Kalau kita lihat 10 tahun, 15 tahun itu pasti garisnya linear ke atas. Memang di tengah perjalanan kan ada seluk-beluknya naik turun ya. Cuma jangka panjang pasti bullish. Jadi kalau kita menunggu-nunggu, menurut saya pasti ketinggalan. Setuju. Ujung-ujungnya selalu ketinggalan. Jadi nanti menyesal lagi. Kalau menurut saya lebih baik kita terapkan strategi investasi seperti DCA, dollar cost averaging. Jadi kalau masih belum optimis sekarang, is okay, masuklah sedikit-sedikit dulu. Atau di diversify, masuk kemana dulu, nanti tinggal dipindahkan ketika udah merasa confident. Iya betul sekali ya teman-teman. Jadi boleh tuh digunakan metodenya DCA atau dollar cost averaging gitu. Jadi mungkin simpelnya teman-teman itu membeli investasinya atau berinvestasi secara berkala teman-teman gitu ya. Biar teman-teman pun juga gak ketinggalan momentum yang tepat untuk berinvestasi. Karena memang dicicil perlahan gitu ya Pak. Masuknya start small itu gak masalah ya Pak ya. Oke, nah ini kira-kira Pak kalau kita bicaranya hambatan gitu. Untuk di investasi sendiri itu kira-kira hambatan apa sih yang menghalangi seorang investor itu untuk berinvestasi gitu? Kalau saya perhatikan kelemahan dari kebanyakan kita itu justru lebih banyak dengerin teman ketimbang kita due diligence sendiri gitu ya, riset sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, kapan waktu yang baik untuk investasi? Sebaiknya ya kita mulai sekarang. Kalau kita banyak kedengerin teman, wah lagi nggak baik lah kondisi, kita malah banyak ke discourage sama teman-teman yang ujung-ujungnya kita miss opportunity. Nah jadi saran saya lebih baik benar-benar kita do our own research, get our own confidence, baru kita masuk. Oke, ini menarik banget ya Pak ya. Jadi tuh teman-teman tipsnya adalah tetap ya do your own research gitu, dan juga tetap ya teman-teman harus punya alasan pribadi kenapa memilih berinvestasi. Jangan justru ikut-ikut teman ya Pak ya. Betul. Itu salah satu hambatannya. Oke. Nah kalau kita bicara instrumen investasi nih Pak di Indonesia, ini kan sebenarnya kita bisa bilang cukup beragam ya Pak. Banyak sekali gitu jenisnya. Nah bisa dijelasin nggak Pak, mengapa sebaiknya kita itu perlu investasi di pasar modal khususnya untuk produk reksadana? Sebenarnya di Indonesia sendiri instrumen investasi masih sangat sedikit loh, masih terbilang vanilla ya. Kalau dibandingkan dengan kita ngomong di Amerika atau di Singapura sekalipun. Nah tapi itulah justru pentingnya kita punya alokasi investasi dalam bentuk reksadana. Karena reksadana itu nanti akan mengalokasikan secara otomatis gitu ya instrumen yang terbaik pada saat itu. Jadi ketimbang kita beli sendiri satu-satu semuanya yang ujung-ujungnya tidak fokus dan malah membuat overall yield kita turun, lebih baik kita serahkan kepada manajer investasi untuk mengatur semuanya gitu. Tinggal kita pilih paket-paketnya ya, kalau di reksadananya mau yang low risk, mau yang mid risk atau mau yang high risk gitu. Nah kalau kita bilang kita mau atur sendiri pilihan kita, yaitu sah-sah saja gitu. Cuman memang pada akhirnya kita lihat hasilnya jangka panjang apakah efektif. Kalau saya pribadi melihat nih, karena saya cukup lama di market, ujung-ujungnya banyak orang yang kadang-kadang trading sendiri gitu ya, rugi. Ujung-ujungnya rugi gitu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dibandingkan dengan ditaruh di reksadana setahun 2 tahun malah lebih untung begitu. Padahal itu tinggal duduk diam aja kan gitu ya. Tinggal baca review bulanan, tahunan. Ketimbang pusing-pusing trading saham sendiri, ikut teman sana sini, dan kadang nggak fokus gitu ya, malah jadi susah tidur lah. Jadi kadang-kadang kepikiran mulu. Nah itu yang bahaya. Oke, ya jadi memang sebenarnya teman-teman itu apalagi pada saat ini kan sudah digampangkan gitu ya Pak ya untuk investasi. Ya kalau memang belum terlalu banyak knowledge ya tentang saham gitu, yang belum berani untuk trading sendiri, ya kan bisa memilih ya reksadana tentunya karena sudah dikelola oleh pihak yang memang sudah ahli gitu ya Pak ya. Betul. Sudah ahli akan mengelola portfolio asetnya tersebut gitu. Karena berinvestasi itu kan sebenarnya wajib buat kita semua. Betul. Ya kita harus investasi di pasar saham dan lainnya, oke. Tapi balik lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya yakin nggak bisa kalau kita tuh cuma setengah-setengah. Ya. Kita harus perdalam sendiri, saham itu diperdalam, bonds diperdalam, money market diperdalam, nanti kalau ada future market kita harus perdalam. Nah kalau kita yang pekerjaannya day to day itu bukan ngurusin finansial industri, kan pasti nggak ada waktu khusus. Nah itulah menurut saya lebih baik
tetap berinvestasi tapi titipkan ke fund manager yang berpengalaman. Yap. Gitu. Setuju teman-teman. Nah oke, kita tadi berbicara dari sisi investor ya Pak ya. Tapi kalau kita mungkin boleh ke Sinhan ya nih. Jadi seberapa optimis sih Pak Sinhan melihat kondisi market saat ini untuk tentunya meningkatkan performanya Sinhan sendiri? Kalau kita sih selalu optimis karena baik lagi market itu pasti up and down. Tapi di saat up and down pasti ada aja opportunity. Jadi kita lihat walaupun market itu bearish sekali, tetap aja ada saham-saham yang naik, tetap aja ada peluang misalkan sahamnya turun drastis, berarti obligasinya meningkat. Okay. Nah disitulah kita pintar-pintarnya untuk mencari peluang. Jadi kita harus selalu optimis karena pasti ada namanya opportunity di setiap kejadian gitu ya. Nah kalau kita lihat sampai akhir tahun pun kita semakin optimis bahkan bahwa kita pasti bisa nutup tahun ini dengan performance yang baik. Kalau sobat Ajaib perhatikan, fund yang kita kelola khususnya di balance fund itu sampai kemarin pun masih mendapatkan ranking yang kalau nggak salah nomor 1 nomor 2 di Indonesia. Wow. Secara performance karena itu tadi walaupun marketnya sideways, banyak orang perpatokannya selalu lihatnya IHSG. Iya. IHSG-nya nggak kemana-mana Pak, kok bisa perform? Nah saya bilang kan tidak ada urusannya sama IHSG. IHSG kan hanya indikator, apalagi sekarang terms IHSG sendiri sudah berubah pembobotannya. Bahkan selentingannya orang ngomong IHSG indeks harga saham Goto. Jadi Goto naik, IHSG naik, Goto turun, IHSG turun. Nah, kita kan tidak berpengaruh sama itu. Tidak ngikutin. Jadi kita benar-benar active management. Jadi asset management sendiri teman-teman ada yang tipenya active management, ada yang tipenya buy and hold. Okay. Itu berbeda sekali nanti performance-nya. Okay. Kelihatannya di jangka pendek. Jangka panjang pasti kurang lebih mirip sih. Tapi kalau jangka pendek kelihatan banget mana yang lebih volatile, mana yang lebih stable. Oke, ya setuju sih Pak. Memang ada berbagai macam strategi lah ya Pak ya kita bisa bilang. Iya. Mungkin ada yang sedikit pasif yang tadi Bapak bilang buy and hold strateginya dari asset management. Tapi ada juga yang aktif gitu ya Pak yang dimana bisa dinilai dari jangka pendek gitu ya Pak. Oke, nah kalau misalnya kita lihat nih Pak ke jenis-jenis produknya Sinhan. Reksadana Sinhan untuk fixed income fund itu punya performa kinerja yang cukup kita bisa bilang cemerlang ya Pak. Bisa dijelasin nggak sih Pak strategi apa yang bisa menciptakan sehingga performanya itu bisa cemerlang seperti itu gitu Pak? Iya, kalau kita lihat kenapa kita banyak sekali alokasi investment kita di fixed income karena memang ya Indonesia pun kita lihat demografiknya masih banyak peminatnya di fixed income. Okay. Jadi kita lebih fokus memang ke sana. Nah, kita lebih strategi dynamic seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita bukan tipe kalau di fixed income fund kita buy and hold. Kita aktif dan kita benar-benar rebalancing almost every week. Tergantung dengan kondisi ya. Kalau seperti kayak kemarin The Fed sudah akhirnya menentukan akan tetap menahan suku bunga dan bahkan naikin lagi sampai jangka panjang. Otomatis kita harus ubah strategi. Semua bonds yang durasi panjang harus kita buang, kita ganti dengan durasi pendek. Kalau enggak, kita punya fund tidak akan bisa sustainable performance. Nah, itu yang membuat fixed income kita, terutama yang di salah satunya Sukuk Fund gitu ya, itu mendapatkan performance yang baik sekali karena active management. Berbeda dengan kalau kita hanya diemin saja, kita ada satu fund yang kita bentuknya buy and hold. Ada sebagai perbandingan juga, nanti memang strateginya berbeda kan setiap fund. Itu hasilnya berbeda juga. Oke. Jadi memang tidak kita bisa bilang mungkin tidak masih didasari oleh katalis makronya juga gitu ya Pak ya. Tentu. Kan katalis makro juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau misalnya bicara balik lagi nih Pak ke investor nih Pak ya. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang bisa dipertimbangkan oleh seorang investor dalam memilih sebuah instrumen investasi, terlebih untuk memilih reksadana nih Pak? Iya, baik lagi saya pribadi juga kan seorang investor, kita semua investor. Ketika kita pilih instrumen investasi yang tepat, tentu kita akan melihatnya goal kita apa nih. Investasi kita goalnya untuk jangka pendek kah? Jangka panjang kah atau jangka menengah? Tentu instrumennya berbeda. Kalau untuk jangka panjang tentu kita akan lebih pilih yang safe, stable, tapi memberikan yield yang bagus. Jadi kita biasanya bisa masukkan ke obligasi atau lebih ke reksadana yang balance. Kenapa balance? Karena balance itu kan sebenarnya paling fleksibel. Ketika market equity naik, hasil kan pembobotannya banyak di situ. Ketika market equity-nya turun dan terganti ke bonds, demikian pula akan berubah. Nah,
Kalau untuk yang jangka pendek tentu banyak dari kita pasti lebih milih cari opportunity di pasar saham langsung. Nah itu boleh, sangat dianjurkan, tapi baik lagi harus due diligence. Nah tapi kalau dalam hal reksadana sendiri kita nggak bisa tuh perlakukan reksadana saham misalkan seperti layaknya saham. Jadi saya suka perhatikan banyak-banyak, terutama nih teman-teman sobat ajaib yang mungkin masih muda ya, masih melihatnya reksadana saham itu jangka pendek. Jadi baru naik sedikit udah di take profit, masuk lagi. Saya bilang nggak bisa. Percayalah pasti nanti overall setahun 2 tahun yieldnya akan kalah dibandingkan kalau didimin aja. Karena akan banyak miss momentum di situ. Gitu. Jadi memang harus dibagi-bagi mau jangka pendek, menengah atau panjang. Kalau saya pribadi menempatkan reksadana itu untuk jangka panjang. Gitu. Jangan jangka pendek, karena jangka pendek itu sangat pergerakannya nggak terlalu besar, nggak kayak saham. Lebih baik jangka pendek cari instrumen lain. Kalau mau trading bonds juga bisa gitu ya, atau trading saham langsung. Tapi kalau jangka panjang saya lebih baik percayakan reksadana aja. Kita tinggal pilih reksadana mana yang pergerakannya sesuai nih. Kita lihat historical return selama 5 tahun pasti ya. Pacuan kita itu nggak mungkin yang setahun doang, pasti 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kita lihat selama 10 tahun average-nya per tahun berapa. Nah itulah pilihan kita yang baik. Oke. Jadi memang kita juga harus memperhatikan goals-nya dulu ya Pak, terutama ya. Iya betul. Apakah ini investasi jangka panjang atau ini investasi jangka pendek gitu ya. Time horizon-nya harus diperhatikan ya teman-teman gitu. Nanti tentunya banyak hal yang dipertimbangkan lagi nih kalau teman-teman sudah fokus gitu terhadap strategi tersebut untuk nge-reach goal-nya tersebut ya Bapak ya. Oke, nah kalau misalnya untuk tips sendiri nih Pak Jeffrey, mungkin bisa di-sharing dong beberapa tips untuk para investor saat berinvestasi tentunya di market yang kondisinya seperti saat ini. Karena tadi Pak Jeffrey juga sudah bilang ya, sebenarnya mau marketnya bear atau bull gitu ya, itu selalu ada opportunity ya Pak ya. Betul. Kira-kira gimana tuh Pak tipsnya? Ya tipsnya buat kita yang investasi langsung gitu ya, misalkan di pasar saham, di pasar obligasi, lebih baik benar-benar pasang mata gitu ya, perhatikan kondisi sekitar, kondisi news, dan terutama yang paling penting sih kondisi fundamental dari sebuah aset tersebut, karena fundamental nggak bohong gitu ya. Kita lihat saham-saham yang gorengan mungkin naik, itu menarik, tapi baik lagi kalau fundamentalnya jelek pasti akan ada waktunya dia cepat hancur juga gitu ya. Jadi kalau mau aman lebih baik ya yang memang fundamentalnya bagus gitu. Dan itu sangat banyak kok pilihannya ya. Di bursa saham kita kan sahamnya ada 800-an sekarangnya, dan itu yang hype setiap hari banyak, cukup bagus banyak gitu. Jadi don't worry, pasti ada opportunity juga gitu. Oke, nah untuk strategi dari Sinhan Asset Management untuk mempertahankan performa nih Pak di saat ketidakpastian global ini yang sangat tinggi ya Pak. Karena kan kalau kita bisa bicara uncertainty ya, ini kan uncertainty-nya memang high dari COVID ya Pak ya. Dari kemarin kita nggak ada yang menyangka gitu ya Pak, COVID yang sebelumnya di China itu bisa masuk ke Indonesia juga, sehingga pasar saham juga pada saat itu meresponnya luar biasa ya Pak ya. Banyak yang taking profit gitu, banyak yang istilahnya keluar dulu gitu ya Pak, sehingga IHSG kita juga sempat down ya Pak, bahkan sampai ke level 3.900 pada saat itu. Nah kira-kira gimana sih Pak performanya dari Sinhan, strateginya juga apa ketika marketnya udah mulai untuk bullish kembali? Secara market sebenarnya kondisi 2023 ini lebih berbahaya daripada zaman COVID. Karena kalau zaman COVID itu lebih ke market panic. Ya, jadi pada crash semua. Itu benar-benar panic. Tapi kalau yang sekarang sebenarnya kondisinya lebih lebih berbahaya karena ketidakpastiannya berlanjut-lanjut. Berbeda dengan kalau misalkan COVID kan kita tahu kondisinya begitu. Tapi begitu sangat mencekam pada awal-awalnya. Tapi begitu sudah mulai kelihatan ada solusi, ada perbaikan, itu kan marketnya langsung bereaksi dengan positif sentimen. Nah kalau dengan kondisi tahun 2023 ini kita sangat dihantui oleh berbagai hal yang tidak pasti. Dengan The Fed yang suku bunganya naik secara berturut-turut jangka panjang, lalu perang Ukraine dengan Rusia, sekarang dengan Israel dengan Gaza. Wah itu lebih banyak bikin uncertainty. Tapi saya lihat investor juga makin lama kan makin pintar. Investor juga melihat ini efeknya sementara gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang kelihatan panik sebenarnya. Jadi sobat ajaib juga ikut belajar dari gerak-gerik pasar.
kelihatan kan kalau mereka panik, kelihatan kalau tidak panik, itu benar-benar kelihatan sekali. Terbukti dari apa? Paling gampang lihat dari IHSG-nya aja. Ketika perang-perang kayak kemarin dikumandangkan gitu ya, IHSG kita nggak jebol gitu ya, dibandingkan dengan market regional. Betul. Kita nggak terlalu jebol, artinya ya market kita udah B aja, bodo amat gitu kan. Yang penting cari cuan tetap jalan terus gitu. Jadi kita nggak usah pusing melihat kondisi yang uncertainty di depan kita. Justru malah nih ketika mulai kita mendapatkan kepastian mengenai capres cawapres, itu memberikan positif sentimen bahwa wah ini mulai ada peta-peta arah politik, peta-peta ekonomi ke depannya gimana. Nah justru malah menurut kita this is the best timing, exciting timing sampai akhir tahun untuk kita mulai melihat-lihat lagi mana yang bisa kita masuk. Oke, iya sih setuju sih Pak. Karena kalau kita sedikit flashback di zaman COVID ya, itu kan memang panic selling yang terjadi kan. Bahkan saya sampai ingat Pak, itu trading halt di IHSG tuh sehari bisa 2 kali gitu. Iya benar, sama kita pun ngalamin. Fund kita juga di-redeem besar-besaran kan. Semua fund pasti ngalamin lah. Iya gitu teman-teman. Jadi trading halt itu kondisi di mana IHSG-nya itu minus sampai dengan 5% teman-teman. Sehingga harus di-freeze gitu ya selama 30 menit gitu. Betul. Ya Pak. Oke. Nah kalau misalnya kita bicara ini ya Pak, di sisa tahun 2023 ini, seperti saat inilah, ada gak sih strategi lagi? Kita banyak sekali ngomonginnya strategi ya Pak ya. Iya, kalau di kita benar-benar strateginya sih gak terlalu spesifik. Kita benar-benar yang tadi saya bilang, kita active management, kita tetap pay attention to global condition, macro condition, kita selalu awas gitu. Jadi dari tahun ke tahun kita sebenarnya tidak ada strategi yang berbeda-beda. Memang kita selalu utamanya sama, selalu lihat makro, ya lihat mikro, semua kita perhatikan dan kita cari momentum aja gitu. Jadi dengan kitanya selalu menjaga posisi yang standby, yang waspada, itu membuat kita berhasil membuat fund-fund kita tuh lebih stable. Jadi contoh seperti saat mau crash, kita udah bisa deteksi sebelumnya sehingga akibatnya kita udah sempat offload beberapa saham. Jadi kita bisa membuat kita punya fund itu nggak sejeblok yang lain gitu loh. Saya bisa kasih contoh pada saat bulan Mei 2022 tuh, contoh habis bulan puasa berakhir kita masuk kembali ke kantor, itu di hari Senin pertama tuh indeks crash minus 4%. Nah reksadana yang lain mohon maaf itu banyak yang serupa gitu kan, karena mereka tipenya indexing. Kita cuma minus 1,4, 1,5 karena di minus minggu sebelum kita tutup market itu kita udah mulai mencium sesuatu yang nggak baik gitu ya dari global market. Kita yang tadi saya bilang kita active management, jadi kita waspada. Kita udah mulai buang-buangin barang, kita ganti dengan obligasi, dengan deposito, sehingga ketika benar terjadi ya kita nggak terlalu shock. Nah itu yang kita lakukan setiap hari di dalam fund kita. Jadi mungkin bisa dibilang lebih preventif banget gitu ya. Iya betul. Tujuan dari fund kita bukan untuk mencari goal setinggi-tingginya, achievement performance, tapi lebih ke preventif sama capital protection. Lebih baik buat kita tuh stable aja, tapi jangka panjang kita naik gitu ya, ketimbang bergejolak sekali gitu. Wah luar biasa nih teman-teman. Jadi mungkin boleh teman-teman jadikan pilihan alternatif investasi, karena ya ini cocok nih untuk teman-teman yang memang returnnya mau stable tapi dalam jangka panjang pun ya naik gitu ya Pak. Betul, kita punya balance fund itu 5 tahun aja average masih 10-11% per tahunnya. Wah luar biasa ya teman-teman ya. 10 sampai 11% dalam 5 tahun. Jadi 5 tahun itu kalau di-combine sekitar 50%-an lebih. Wow. Itu luar biasa loh teman-teman loh. Nah Pak, kira-kira untuk strategi jangka panjang, kalau tadi kita bicara strateginya Sinhan yang memang punya langkah preventif untuk menjaga stable return gitu ya. Nah untuk jangka panjangnya, kira-kira dari Sinhan Asset Management itu cukup optimis gak mempertahankan kinerjanya dengan active manage kayak gitu? Sangat optimis. Justru kita sudah melihat kan ya buktinya sendiri dengan kita menerapkan strategi yang seperti ini sejak tahun 2020 ya. Kita melihat memang hasilnya baik, sangat baik. Jadi kita perlakukan ini di equity fund, di balance fund, bahkan sampai money market sekalipun. Kami punya money market salah satu yang terbaik di market. Ya kita bisa sobat aja bisa lihat sendiri di aplikasi year to date performance
one year performance itu kita salah satu yang tertinggi untuk money market. Bahkan projection tahun 2023 sebenarnya lebih tinggi lagi. Nah, kenapa? Karena bahkan money market pun kami active management. Kan money market komposisinya ada bonds ya, ada bonds yang short term. Kita short term bonds pun kita trading kan loh. Cari cuan dari situ. Gitu. Jadi bukannya beli bonds dimin aja sampai jatuh tempo, gitu, enggak gitu. Kalau sampai jatuh tempo aja kan yieldnya udah kebaca sekian. Iya, betul. Nah, dengan kita trading kan kita dapat ekstra 5 bips, 10 bips. Nah, itu yang membuat kita punya fund lebih stable dan lebih performing sebenarnya. Itu rahasia dapurnya sebenarnya ya, Pak. Jadi bond aja tuh ditradingkan teman-teman, bukan di buy kemudian di hold sampai nanti jangka waktu jatuh temponya gitu ya Pak ya, tapi ditradingkan. Pak, sedikit ada tambahan nih Pak untuk pertanyaan. Karena banyak sekali teman-teman investor ajaib yang sebenarnya juga bingung untuk melakukan diversifikasi. Ini kan diversifikasi itu kan kita bisa bilang itu mandatory, hal yang harus banget gitu ya diperhatikan dalam berinvestasi. Nah, kalau kita bicara diversifikasi saham itu kan memang harus ya Pak ya. Tapi kalau di reksadana sendiri nih Pak, kira-kira perlu nggak sih melakukan diversifikasi? Sangat perlu. Diversifikasinya juga yang tadi saya bilang, untuk jangka panjang kita taruh apa, jangka pendek taruh apa. Lebih ke jenisnya gitu. Betul, lebih ke jenisnya. Kalau saya pribadi lebih prefer kalau jangka panjang mungkin kita taruh balance. Bukan equity ya, karena equity itu kan memang sebenarnya jangka panjang pasti bagus. Cuma baik lagi ke setiap orang punya risk profile. Apakah sanggup melihat volatilitas yang begitu tinggi di equity market? Kalau saya pribadi tipenya moderate. Jadi saya lebih prefer balance. Jangka pendek semua sudah money market sama fixed income. Fixed income. Iya. Nah, boleh di-spill dong Pak, mungkin produk-produknya Sinhan sendiri. Kalau Sinhan kan produknya nggak banyak, jadi cuma memang Sinhan money market, fixed income, equity dan balance, sudah gitu aja. Cuma itu aja. Iya, jadi nggak ada yang spesial nama-namanya gitu ya. Belum, kita akan membuat tematik reksadana mungkin tahun depan lah. Ya, saat ini kita masih fokus ke yang itu aja. Dan itu semua bisa di subscribe di aplikasi Ajaib ya teman-teman ya. Jadi silakan ya teman-teman, mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe beberapa produk-produk reksadana dari Sinhan Asset Management. Pak, sebelum kita menutup sesi podcast pada kesempatan kali ini nih Pak, mungkin Bapak bisa berikan closing statement untuk teman-teman investor Ajaib. Closing statement saya adalah invest sekarang. Karena nggak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk kita mulai berinvestasi di pasar modal. Start small aja nggak masalah betul, ya Pak ya. Reksadana kan bisa dibeli dengan mulai dari Rp100.000 ya. Tentu tergantung jenis produknya. Ada jenis produk yang mungkin minimalnya lebih besar, tapi percayalah itu minimal yang lebih besar atau kecil itu diatur sedemikian rupa supaya demi kebaikan fund itu sendiri. Terima kasih Pak Jeffrey udah meluangkan waktunya. Kita merasa terhormat Pak mengundang Bapak sebagai special guest Terima kasih sudah mengundang saya juga. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa kolaborasi seperti saat ini ya Pak ya. Tentu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa Pak.